Saudara, setelah beberapa bulan puasa karena pandemi corona, hari ini 80 mal di Jakarta kembali dibuka dengan penerapan protokol kesehatan. Lalu seperti apa pelaksanaan di hari pertama? Tepatkah jika pusat perbelanjaan dibuka hari ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui sambungan telepon. Ada Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Jurban. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Wakil Gubernur dulu, izin Pak Zubair, Pak Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, saya ingin bertanya Pak, tadi ada yang kemudian menyita perhatian, yakni yang baru selain juga kemudian ada kamera, kemudian pemeriksaan, ada QR code ya, sering disebut sebagai barcode, tapi lebih tepatnya mungkin sebutkan QR code atau quick response code, kode respons cepat. Apa yang kemudian bisa disampaikan ini? Apa tujuannya Pak Wagub? Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa, Mas Aiman, ya memang kita kan menyiapkan prosedur COVID ya, dan setiap mall itu sekarang itu mulai menyiapkan QR code ya. QR code itu macam-macam ya. Jadi kalau di Pemprov itu menyiapkan QR code itu menyangkut terkait protokol COVID, terkait progres perkembangan, terkait dukungan dan lain sebagainya. Iya. Jadi hal-hal yang perlu diinformasikan melalui Pemprov itu bisa dicek melalui handphone Android dengan QR code. Dan di mal-mal juga demikian. Kalau kita ke restoran begitu, kita bisa di-tap begitu handphone kita bisa lihat menu, bisa pesan menu dan lain sebagainya. Jadi ini memudahkan kita dalam rangka bertransaksi. Itu kita lihat kemarin. Saya sudah ngecek di beberapa mal, Pak Gubernur juga, Pak Wali Kota, semua jajaran kami. Itu memang terjadi perkembangan yang cukup baik ya. Selain kita ada cashless begitu, menggunakan QR code. Selain yang biasa juga pengecekan suhu tubuh, juga dengan sensor TV begitu dan sebagainya. Juga di lift, juga tanpa sentuhan, di wastafel gitu ya, bahkan tempat sampah gitu, dan lain-lain. Jadi semuanya ada inovasi dan kreativitas dari masing-masing pengelola mal dan pengelola pasar dan pasar umum lainnya yang prinsipnya menjaga agar tidak terjadi sentuhan. Oke, Pak Wagub, ini karena ini hal yang baru, masuk mal harus men-scan atau memindai QR code tadi, ada banyak broadcast, ada banyak informasi di media sosial. Saya akan konfirmasi ke Pak Wakil Gubernur. Jadi tujuan masuk mal pakai, di sini tulisannya barcode ya. Kalau ada yang positif corona di dalam gedung mal, maka semua yang terdaftar masuk mal tersebut langsung menjadi ODP. Karena kemungkinan besar ikut terpapar corona dan bisa langsung dicari untuk dikarantina. Betulkah itu salah satu tujuan dari QR code tadi? Ya betul, itu dari kita sudah ada program yang kami sudah siapkan, itu kita jadi bisa melakukan kontak tracing nanti. Jadi kita bisa melacak kepada siapa saja yang ada di sekitar situ yang terkait dengan sebagai ODP gitu. Jadi bahkan kita bisa melacak kemanapun orang itu pergi gitu. Jadi ini satu teknologi yang kita gunakan untuk memudahkan tracing. Oh, jadi ini untuk tracing, tapi kemudian handphone yang kita gunakan ini kemanapun bisa di-trace gitu? Bagaimana Pak Wagub? Jelas. Jadi kan dengan teknologi kan kita bisa trace, seperti GPS begitu. Oke. Dan itu terjadi ketika misalnya nanti ada salah satu yang positif, maka pada jam yang sama dengan radius yang kemudian diukur, maka dia akan dihubungi. Kurang lebih seperti itu, bahwa Anda adalah ODP, misalnya seperti itu? Ya, bisa seperti itu. Jadi memang itu memudahkan kita dalam rangka tracing, kemudian nanti melakukan tracing dan pemantauan. Jadi ini cara kita yang efektif kemanapun orang berada. Kan selama ini banyak orang sulit ya melacak, kemudian kadang-kadang juga malah menghindar, malah bersembunyi, atau malah yang sudah ketahuan saja tidak mau diperiksa, tidak mau dibawa ke rumah sakit, macam-macam perilaku masyarakat kita. Nah, dengan adanya QR code seperti ini memudahkan kita semua dalam rangka pelacakan, pemantauan, dan memastikan yang bersangkutan bisa kita tracing dan kita testing, kemudian pada akhirnya kita bisa rawat. Apakah saya belum mencoba aplikasi itu? Apakah ini tidak melanggar privasi konsumen, privasi warga, Pak Wagub? Ya semuanya kan dalam kebaikan ya. Saya kira
selama ini juga kan kita melakukan tracing, kita hubungi yang bersangkutan, kan tidak ada masalah. Mhm. Jadi kalau sudah di-scan, saya harus konfirmasi lagi karena ini hal yang baru. Ketika sudah di-scan di dalam mall itu, maka kemanapun pergi handphone ini misalnya akan terlacak, begitu? Iya, jadi kan ada teknologi seperti itu. Jadi bisa saja digunakan untuk pelacakan dan sebagainya. Jadi Oke. prinsipnya juga melalui QR Code kita bisa memberikan berbagai informasi yang kita anggap perlu. Baik, kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara, untuk kemudian normal baru di mall. Di antara tadi saya menanyakan adanya QR Code yang berfungsi untuk pelacakan setiap orang yang kemudian masuk ke dalam mall, dan kemudian ketika ada orang yang positif, katakanlah seperti itu, maka orang pada waktu tertentu dengan radius tertentu maka dinyatakan ODP dan bisa dihubungi kembali. Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.